Hai hai everyone, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, saya seriously sedikit senang dan bangga, eee, ada yang atau mungkin sudah banyak yang mengerjakan tugas untuk beberapa, postingan gitu ya, postingan, marketing Instagram yang saya di-tag gitu ya. Walaupun mungkin dalam proses hanya ide, tapi saya melihat effort-nya luar biasa untuk membuat marketing plan. Tinggal membuat makalahnya ya. Dan saya appreciate untuk, kelompok dari kelas startup, dari prodi akuntansi, yaitu kelompoknya Mbak Gifta. Luar biasa, saya tinggal menunggu dari laporan yang lainnya ya, untuk makalah kelompok di kelas akuntansi ataupun di kelas manajemen, begitu ya. Baik, untuk selanjutnya kita akan membahas tentang pengembangan bisnis di part 4 dan ada beberapa juga materi selanjutnya yang akan saya beri. Kemungkinan ada 2 ataupun mungkin saya bagi menjadi 3 part gitu ya yang nanti akan saya upload bertahap. Baik, kita, cek materi selanjutnya ini. Stay tune. Baik, kemarin kita ini melanjutkan saja dan sedikit overview ya. Kita sudah ada 3 part tentang pengembangan bisnis dan startup dan kali ini saya sedikit mungkin akan menutup tentang pembahasan kita tentang pengembangan bisnis untuk startup gitu ya. Dan memang fokusnya pengembangan bisnis startup memang saya fokuskan ke bagaimana, startup ini bisa memaksimalkan transformasi digital, itu. Mungkin kalau misalkan yang, tradisional ataupun bukan digital gitu ya, mungkin kalian akan banyak pelajari di kewirausahaan 2. Tapi memang di startup and development, bisnis ini, mata kuliah ini, penekanannya mungkin ke digitalisasi. Oke, tadi kemarin di bagian bab-bab sebelumnya, kita sudah membahas bagian pertama, bagian kedua, sampai bagian ketiga gitu ya. Sebenarnya apa aja sih yang kemarin kita bahas, mungkin kita sedikit merangkum ya, apa yang harus dilakukan startup untuk mempersiapkan bisnisnya. Oke, menjadi penutup ya tentang pengembangan bisnis startup, eee dibutuhkan startup ketika membangun fondasi bisnisnya. Yang pertama adalah cakupan pengembangan bisnis, tidak hanya berkutat pada sales atau penjualan, tapi lebih dari itu, di mana peran krusial untuk memastikan produk atau merek startup diminati pangsa pasar. Oke, itu yang bagian pertama ya, tadi kemarin kita bahas ya. Di tahapan yang pertama ini yang harus dilakukan seorang atau owner atau manajer dari bisnis development gitu ya. Pertama adalah memahami pangsa pasar atau istilah teknisnya know your customer. Alokasikan waktu khusus untuk melakukan riset. Riset itu penting. Dan harapan saya mungkin di kesempatan selanjutnya kita benar-benar bisa mengaplikasikan bagaimana melakukan riset. Jadi ketika kalian mengambil mata kuliah startup bisnis, kalian sudah memang benar-benar melakukan atau merunning atau menjalankan sebuah startup yang kalian bentuk bersama teman-teman Anda. Lalu jangan lupa melakukan survei, ya kan, melakukan survei dan mempunyai basis data dari pengguna layanan kalian. Tampung masukan sebanyak mungkin sebelum proses bisnis benar-benar dimulai. Oke, itu benar-benar dimulai ataupun mungkin sudah dimulai, tapi harus direvisi gitu kan. Beberapa apakah revisinya 1-2 kali tidak, continue ya selama, bisnis itu berjalan, oke. Nah, selanjutnya bagian kedua yang kita pelajari, saya sedikit overview, bagaimana kita menganalisis pesaing itu penting juga. Karena apa? Produk yang dikembangkan startup seringkali merasa unik atau tidak punya pesaing. Padahal pesaing itu bisa saja merupakan pesaing langsung dan pesaing tidak langsung. Pesaing langsung itu apa? Pesaing langsung adalah mereka yang menyajikan produk atau layanan serupa. Kalau pesaing tidak langsung seperti apa? Pesaing yang menyediakan produk atau layanan alternatif
sebagai pengganti. Nah, kemudian bagaimana founder startup harus memiliki pola pikiran terbuka? Bahwa permasalahannya tidak sedikit merasa bahwa berada di pasar yang menggiurkan atau niche yang oke gitu kan, yang mereka merasa tidak banyak pemain di sananya atau punya kalangan khusus. Malah ya, justru harus dipikir balik nih. Niche khusus itu sebenarnya akan ditemukan secara alamiah ketika startup berhasil melakukan penelusuran pangsa pasar yang luas membandingkan satu dengan satu lainnya. Nah, itu setidaknya yang kita bahas dari bagian pertama sampai bagian ketiga. Selanjutnya, jangan lupa bagaimana go to market. Itu sekarang harus dibahas. Tapi sebelum kita bahas itu, nanti akan saya tekankan juga bagaimana strategi menguatkan branding dan bagaimana membuat manajemen komen ya. Lalu faktor bisnis dan manajerial seperti apa atau isu utama perihal startup tahap awal. Oke. Coba saya share dulu. Oke, kita bahas ini untuk penutupan pengembangan bisnis bagian 4. Go to market. Selesaikan pekerjaan rumahmu. Pastikan hal ini sebelum go to market. Oke. Kalau misalkan kalian, jadi sebelum berjalan keluar atau go to market, pastikan pekerjaan rumah di internal startup sudah selesai. Misalkan tentang pembagian peran, ya, SDM. Udah gitu, bagaimana SOP-nya, bagaimana pembagian job desk-nya, ya. Buat ide bisnis berjalan efektif dengan mendefinisikan secara jelas porsi pekerjaan dan target yang harus dicapai dengan periode waktu tertentu. Apa pastinya? Kalian harus pastikan, definisikan dulu secara jelas porsi pekerjaan dan target yang harus dicapai dan periode waktu. Oke, jadi kalian tahu, kalian sebenarnya sudah bisa optimal, sudah menjalankan itu secara optimal atau tidak. Jadi kalau misalkan kita bisa pelajari begitu ya, bahwa ada beberapa hal yang harus dipastikan ketika go to market. Yang pertama, pahami pangsa pasar Anda. Ya, pangsa pasar Anda itu bisa jadi mungkin di awal kalian menuju pada niche tertentu gitu ya. Tapi belum tentu juga ketika berjalannya waktu niche itu benar-benar potensial untuk market kalian gitu. Apakah kita tetap getol di market yang tersebut? Tidak harus sebenarnya. Nah, makanya itu perlu evaluasi seberapa potensialnya atau pangsa pasar tersebut. Lakukan yang kedua adalah lakukan analisis tentang kompetitor. Ya, yang tadi saya jelaskan, kompetitor itu tidak hanya yang langsung, tapi juga lakukan yang tidak langsung. Misalkan, saya punya bisnis di Gunung Angkringan ya. Kalau misalkan kalian lihat status saya memang lagi preparation gitu ya untuk relocation untuk lokasi yang baru. Insya Allah akhir bulan ini, kalau tidak ada halangan, kita akan tasyakuran dulu, baru nanti insya Allah opening di bulan Februari. Lakukan analisis kompetitornya. Kompetitor saya apa? Dari yang sama-sama angkringan atau sama-sama food street di daerah saya ataupun secara luas di Malang misalkan, dan juga yang mungkin tidak angkringan tapi food street juga gitu. Lalu berpikiran terbuka. Berpikiran terbuka itu seperti apa? Jangan sampai kalian berpikiran bahwa terlalu idealis ya. Terlalu idealis itu begini. Terlalu yakin dengan niche atau keputusan kalian untuk mengambil strategi-strategi tertentu. Karena terkadang banyak faktor yang tidak bisa terukur atau tidak bisa kita tentukan gitu. Banyak yang berubah, maka kita harus berpikiran terbuka. Pastikan kemungkinan-kemungkinan yang akan mungkin terjadi di kemudian hari. Lalu, pastikan lini internal siap. SDM-mu kuat, SOP-mu bagus, misalnya kayak gitu. Lalu buat ide
eksekusi seefektif mungkin. Gitu ya. Misalkan kayak kemarin kita ngomongin market plan, ya lakukan analisis market plan seperti apa dan seperti langsung akhirnya sampai ke arah bagaimana sih membuat konten yang menarik misalkan. Misalkan saat ini ternyata konten saya itu adalah penggemar film Korea misalkan. Ya. Maka kalian ya harus bikin konten-konten yang bisa menyentuh ke arah tema tersebut. Misalkan seperti itu. Oke. Baik, itu aja bagian keempat, sedikit saja dari saya. Saya akan mengevaluasi, sudah ada beberapa catatan. Harapan saya yang belum mengerjakan, oke. Ada yang merasa ya belum mengerjakan tugasnya untuk membuat konten di Instagram, entah itu kelas akuntansi ataupun kelas manajemen, ya, dan membuat makalahnya, maka harapan saya kalian segera mengumpulkan dalam minggu ini, gitu ya. Kalau misalkan belum gimana Bu, gitu misalkan, karena seminggu kemarin kita nggak bikin konten, ya. Saya beri waktu 1 minggu ke depan, oke, sebelum UAS. Oke, gitu ya. Sembari melihat materi-materi Ibu yang akan Ibu share selanjutnya tentang 3 hal ya, mungkin beberapa 3 hal lah ya, atau mungkin 2 hal saya akan ambil. Pertama tentang strategi menguatkan branding untuk startup, bagaimana memanajemen komentar atau comment manajemen, dan faktor bisnis dan manajerial isu utama pada startup. Begitu aja dari Ibu, terima kasih. Ibu ingatkan kembali yang belum mengerjakan konten Instagramnya segera dikerjakan. Baik, begitu saja. Ibu harap terima kasih atas kesempatannya untuk bisa sharing. Kalau misalkan memang ada pertanyaan, silakan bertanya di grup WhatsApp. Ya, harapan Ibu grup WhatsApp-nya bisa hidup. Jadi karena kalau Japri atau PC gitu ya, terkadang jawaban Ibu mungkin dibutuhkan oleh mahasiswa lainnya. Jadi harapannya kalian bisa WA aja di grup kalau misalkan ada pertanyaan. Baik, gitu aja. See you di materi selanjutnya. Bye-bye.